Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan cara mengatasi permasalahan sosial budaya di lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah pembuangan sampah secara sembarangan. Sebelum masuk ke permasalahannya, yuk kita cari tahu dulu apa itu sosial budaya. Sosial budaya adalah suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, dan moral. Sosial budaya juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, kita cari tahu dulu dampak positif dari sosial budaya. Yang pertama, dapat menambah wawasan manusia. Yang kedua, meningkatkan tingkat toleransi antar sesama masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas budaya dan akulturasi. Kemudian kita lanjut ke dampak negatif dari sosial budaya. Yang pertama, mudahnya budaya luar untuk masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Lalu yang terakhir, bertambahnya jumlah kriminalitas. Sebelum masuk ke langkah-langkah untuk cara mengatasinya, mari kita cari tahu dulu latar belakang permasalahan ini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang saat ini banyak yang tidak sadar dengan kebersihan di lingkungan sekitarnya seperti lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan lingkungan yang lainnya. Karena ketidaksadaran inilah, orang-orang lama-kelamaan melakukan pembuangan sampah sembarangan secara sengaja. Padahal, apa yang mereka lakukan juga dapat berdampak buruk bagi diri mereka dan lingkungan yang ada di sekitar mereka, seperti aroma lingkungan yang bau, pemandangan sekitar menjadi kotor, dan permasalahan lingkungan yang lainnya. Sebelum itu, tujuan saya dalam pembuatan teks prosedur ini yaitu supaya orang-orang dapat lebih sadar akan kebersihan di lingkungannya dan mereka dapat mengerti pentingnya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Karena dengan menjaga lingkungan, mereka dapat meningkatkan kesehatan lingkungan dan dapat berdampak baik bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian yuk kita lanjut ke dalam langkah-langkah cara untuk mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan. Yang pertama, kita bisa menggunakan tempat milik diri sendiri ketika berbelanja, seperti tumbler, tas belanja, atau tas kain. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita dapat membantu untuk mengurangi penambahan jumlah sampah kemasan. Kemudian lanjut untuk cara yang kedua. Yang kedua, kita dapat menghindari pembelian barang yang menggunakan kemasan sekali pakai. Contohnya gelas plastik, piring plastik, sedotan plastik, ataupun yang menggunakan styrofoam. Karena jika kita menggunakan kemasan sekali pakai seperti itu, kita dapat menambah sampah-sampah yang susah terurai secara alami. Kemudian kita lanjut untuk langkah yang ketiga, yaitu kita dapat menerapkan sistem 3R, reuse, reduce, recycle saat memiliki atau menggunakan barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita dapat membantu mengurangi penumpukan sampah dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Kemudian lanjut untuk langkah yang keempat atau yang terakhir, yaitu penambahan tempat untuk membuang sampah di area yang rawan adanya pembuangan sampah secara sembarangan di lingkungan. Karena dengan adanya tempat pembuangan sampah tambahan, masyarakat dapat terpicu untuk membuang sampah yang dimilikinya ke tempat sampah yang telah disediakan. Walaupun keempat langkah itu sederhana, hal tersebut dapat membantu lingkungan untuk mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan. Kemudian yang terakhir dari saya, ayo jagalah kebersihan lingkungan kita, jangan sampai lupa atas kebersihan lingkungan. Jadikanlah kebersihan lingkungan gerbang untuk generasi mendatang. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman telah mendengarkan penjelasan dari saya.